Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody. Today we will continue the material today. The material today is that collocations. Ya, collocations. Silahkan buka 62 halamannya. Collocation sendiri, sebelum saya bacakan secara umum, saya beri gambaran. Collocation itu sudah ada bahasa Indonesianya, yaitu kolokasi atau dalam bahasa sederhananya padan kata. Kata itu ada padannya, tajam, ada pisau tajam, ada mulut tajam. Jadi nanti pasangannya ini sulit untuk diterjemah kata per kata jika mau ke bahasa Inggris, karena ada yang disebut dengan active language, ada yang disebut passive language. Boleh jadi kita menerjemah satu kata per kata itu adanya itu di kamus ada maknanya seperti itu, tapi tidak dipakai oleh orang sana. Contoh sederhana saya katakan begini, orang mau menyebut kopi pahit, itu kan mestinya kalau secara kamus bitter coffee, akan tetapi ternyata itu terjemah Indonesia Inggris. Kalau orang Inggrisnya lebih pas menyebut black coffee, kopi pahit. Padahal kalau diterjemah satu kata per kata, kopi hitam. Nah, ini collocation, jadi pasang kata, atau kalau dalam bahasa Arab itu malah lebih jelas lagi, namanya mustohabat. Ya, Inggrisnya itu collocations. Mustohabat itu sohibnya, temannya, collocate. Ya, kata itu punya teman. Ya, tidak bisa kita asal memasangkan sendiri yang bukan pasangannya. Kita bahas di sini. Collocations are groups of words that frequently occur together. Jadi kolokasi di sini adalah kumpulan kata yang seringnya itu terjadi bersamaan, bersama-sama. Yaitu tadi ada black, ada coffee, itu pasangan. Nanti money itu uang, pasangannya apa? Apakah get? Nah, ternyata kalau mau cari di kamus collocation seperti BBI, ya, itu kamus yang terkenal dari Belanda, BBI itu ternyata tidak temukan adanya make money, membuat money, membuat uang. Itu terjemah bahasa Indonesia mendapatkan atau earn money, ya, menghasilkan uang. Lah, dari sini jelas kata per kata itu ada padannya sendiri, yang kita kadang membutuhkan sebuah ilustrasi untuk bisa menerjemah itu. Cirinya bahasa itu bahasa asli orangnya, entah bahasa apapun, bahasa Inggris khususnya di sini, itu biasanya kita menerjemah bahasa Indonesianya butuh sebuah intuisi, ya, gambaran dulu, ilustrasi dulu, baru bisa menyamakan dengan terjemah Indonesianya, ya. Every language develops different collocations. Setiap bahasa mengembangkan kolokasi atau padan kata yang berbeda. For example, in these three languages, different adjectives are used to describe tea. Jadi kata tea, teh itu saja, itu kalau mau dibandingkan satu bahasa dengan bahasa yang lain, penggunaannya beda, karena termasuk budaya juga mempengaruhi. Contoh, strong tea, untuk mengatakan strong tea dan weak tea, itu orang Italia akan berkata strong tea sama dengan strong tea-nya orang Inggris. Akan tetapi untuk weak tea-nya dia akan mengatakan long tea. Umpama diterjemah kata per kata, ini bukan bahasa Italia. Umpamanya diterjemah ke Inggris, dia akan jadinya long tea. Demikian pula orang Jepang, Japanese, itu akan mengatakan strong tea menjadi dark tea, atau kopi teh gelap mestinya. Nah, yang ringan apa, yang enggak
terlalu pekat ya, thin tea. Itu terjemah dari weak tea. Kalau kita lihat secara budaya, orang Inggris sana itu kalau mengatakan strong tea maknanya tehnya itu yang banyak, kan orang sana teh itu dicampur dengan susunya sedikit ya, itu namanya strong tea, tehnya yang kuat. Kalau weak tea itu berarti susunya yang banyak campurannya, sedangkan tehnya sedikit. Nanti kan kalau di Indonesia lain lagi, nanti akan mengatakan teh itu teh pekat ya, ada yang teh bening mungkin begitu ya, agak berbeda bahasanya mungkin. Dan di Indonesia jarang teh dicampur dengan susu. When you are reading in English, it's very important to notice collocations. Jadi ketika Anda sedang membaca bahasa Inggris, sangat penting untuk memperhatikan kolokasi padan kata. Kenapa? Ya ini bahasa aktifnya, jadi muradnya atau meaningnya dalam bahasa Indonesia nanti kalau kita tidak hati-hati, itu akan berbeda dengan maksud mereka. Kadang jadi direct translator atau jadi penerjemah yang langsung secara speaking, kadang orang yang pernah tinggal lama di Amerika bingung dengan terjemahnya si penerjemah, karena memang kadang ada budaya beda yang di kamus tidak disebut. Nah, seperti itu saya omongkan tadi, yaitu ada kasus ini tadi strong tea, weak tea ini kalau bahasa Indonesianya sudah beda, diterjemah kata per kata beda. And to learn terms together with the individual words. Jadi collocation itu harusnya kita mempelajarinya, collocation itu bersama-sama dengan individual words. Jadi kita nggak ngafalkan go terus kita ngafalkan it sendiri-sendiri begitu, tidak. Itu namanya passive language, bahasa yang belum masih pasif, belum digunakan. Aktifnya mestinya harus dengan collocation. Jadi makanya buku-buku yang modern bahasa Inggris sekarang tuh ngafal vocabulary ya, untuk mata kuliah atau materi vocabulary tetap dimasukkan kata pasang dengan kata yang lain untuk hafalan vocabulary itu sendiri, karena tidak tahu konteks kalau tidak dipadankan. Bahasa apapun begitu mestinya. Selanjutnya, you will gain fluency and improve comprehension if you are familiar with common collocations. Kamu akan mendapatkan kelancaran dan mengembangkan pemahaman Anda ya, pemahaman Anda akan berkembang melejit if you are familiar, jika Anda itu sudah terbiasa dengan kolokasi yang umum, padan kata yang umum. Noticing collocations ya, perhatikan kolokasi ini ya. Some common types of collocation found in academic text. Ini yang umum saja ya. Tipe-tipe umum, beberapa tipe-tipe umum dari kolokasi yang ditemukan di teks-teks akademik. Sebetulnya lebih dari ini, kalau Anda buka buku yang khusus membahas ini yaitu BBI, itu lebih dari ini ya. Ini hanya yang umum saja. Yaitu biasanya padan kata adjektif itu dipadankan dengan noun. Verb biasanya dipasangkan dengan adverb atau adverb dulu baru verbs, kemudian verb dipasangkan dengan noun. Phrasal verb ya seperti depend on itu ya, pasangan dari verbs. Dan prepositional phrases yaitu frase preposisi. Jadi preposisi itu ada padannya, kata setelahnya biasanya umumnya apa, seperti in case, in that case, in any case ya, ini in that case, in any case, on whole, with Richard too,
in other words. Nah, ini istilah-istilah kita sebetulnya merangkai satu-satu sendiri nggak bisa, ini harus hafal. Seperti yang pertama adjective plus noun. Bagaimana adjective plus noun? Key issues, isu kunci, isu utama, ya. Issues ini kan noun, adjektifnya key, ya. Key itu bukan kata benda, di sini jadi adjektif. Nah, dan selanjutnya itu ada semua seperti verb, adverb, develop further, ya, untuk mengembangkan lebih jauh, further, adverbs, ya, verb ketemu expert, dan seterusnya. Itu pasangannya ada verb nouns, acquire vocabulary, ya. Acquire itu artinya menguasai, verbs ya, vocabulary artinya apa, kosakata. Ini verb gandeng dengan noun. Ini contoh-contohnya. Jadi kita tidak asal menggandeng kata dengan kata, itu ada rumusnya sendiri namanya collocation. Alhamdulillah saya ini S1-nya dulu mengambil skripsi collocations. Demikian saya kira. Untuk collocation ini ada these examples of collocation were compiled by the author from several academic texts. Ya, contoh-contoh kolokasi ini itu dikumpulkan dari beberapa penulis, dari beberapa teks akademik yang umum. Demikian, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.